Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan. Kita bersyukur kasih dan anugerahnya terus menolong kita dan menyertai kita, memberkati kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami merendahkan hati kami menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, biar firman-Mu terus menjadi bagian hidup kami, dan kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita akan belajar dengan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9, yaitu tentang nubuatan kelahiran Raja Damai. Saya akan mengajak untuk membaca bersama dengan Bapak Ibu Saudara dengan satu tema, damailah di bumi sama seperti di surga. Damailah di bumi sama seperti di surga. Saya akan membaca bersama dengan Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa damai di bumi sama seperti di surga? Karena sumber damai sejahtera itu ada di surga. Ketika Allah menurunkan damai sejahtera ada di atas bumi ini, maka damai sejahtera itu akan ada di bumi. Dan damai sejahtera itu ada di bumi, yaitu ketika Sang Raja Damai datang ke atas bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini adalah menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus 250 tahun sebelum Masehi. Ayat ini disampaikan kepada Nabi Yesaya. Sebabnya dikatakan kitab Nabi Yesaya ini adalah kitab nubuatan. Allah menubuatkan, Allah memberitahukan, Allah mengilhamkan kepada Nabi Yesaya bahwa seorang putra, seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita. Seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Ada banyak penasihat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak nasihat di dunia ini, tetapi penasihat ajaib hanya satu, yaitu Yesus Kristus Sang Almasih. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Perjanjian Baru, mulai dari kitab
Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setiap Yesus bertemu dengan orang, tidak pernah Yesus tidak menasihati orang. Ya, tidak pernah Yesus tidak menasihati orang. Bahkan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki, Tuhan Yesus pun menasihati. Kepada Pilatus seorang hakim yang akan menghakimi Yesus pun, Yesus tetap menasihati. Ketemu dengan Herodes, sekalipun ya tangannya sudah diikat, siap untuk dijatuhi hukuman mati, Yesus tetap menasihati. Ya, sudah di atas kayu salib gunung Golgota sekalipun, Yesus tetap menasihati. Siapa yang dia nasihati? Muridnya, ibunya. Ya. Kenapa? Inilah bukti penasihat ajaib. Orang sudah mau mati, bisa menasihati orang. Tidak. Matinya bukan mati di kamar, bukan mati di tempat tidur, tapi mati di atas kayu salib gunung Golgota dalam siksaan yang berat. Untuk apa? Untuk menanggung dosa manusia. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara orang yang berdosa, salah satu di antaranya, dosa Bapak Ibu Saudara sudah tergantung di atas kayu salib gunung Golgota, Yesus tetap menasihati Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia penasihat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Keperkasaannya Yesus, Allah di dalam Yesus Kristus, ketika dia memikul salib, ketika dia tergantung di atas kayu salib, dengan satu kekuatan, dengan keperkasanya, dengan kehebatannya, dengan kedahsyatannya, dia menanggung dosa manusia seluruh dunia. Dia perkasa, dia gagah perkasa, dia dahsyat, dia luar biasa, tidak pernah mengeluh. Lalu yang ketiga dikatakan Bapa yang kekal. Di dunia ini tidak ada Bapa yang kekal. Kasihnya begitu kekal, cinta kasihnya begitu kekal, kuasanya begitu kekal, tidak pernah berubah. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, dahulu dan sekarang dan selama-lamanya. Tetap sama, tidak berubah cinta kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua. Bahkan di dalam kitab Keluaran dikatakan, aku mengasihi kepada orang-orang yang mengasihi aku sampai yang beribu-ribu keturunan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku membenci kepada orang yang membenci aku sampai yang ketiga keempat keturunan. Bapa yang kekal, Bapa kita kekal. Dan yang keempat, dia Raja Damai. Dia Raja Damai. Itu sebabnya ketika dia datang di atas bumi, ya, untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya. Ya, dia datang ke bumi hanya untuk menjadi manusia berdosa. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Allah, supaya Bapak Ibu Saudara bisa didamaikan kembali dengan Allah. Sebabnya dia disebut Raja Damai. Kekuasaannya begitu besar dan damai sejahteranya tidak berkesudahan. Ya, di atas tahta Daud dalam kerajaannya. Karena yang mendasarkan, mengokohkan
Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan keadilan dan kebenaran. Kasih dan keadilan sudah ditegakkan di atas kayu salib gunung Golgota untuk menyelamatkan saudara dan saya. Keadilan dan kebenaran sudah ditegakkan di atas kayu salib gunung Golgota untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita akan bersama-sama hidup dalam damai sejahtera di bumi ini sama seperti di surga. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, pastikan bahwa hidup kita menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kenapa? Karena damai sejahtera sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya. Izinkan Raja Damai Yesus Kristus berdaulat, berkuasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.